Hai bro dan Bray, kembali lagi dengan konten mengenai wisata Indonesia yang ingin gue tunjukin ke viewers seluruh dunia. Kalau kita Indonesia punya semuanya, baik wisata atau sumber daya alam yang melimpah, bahkan cowok dan ceweknya yang ganteng, plus cantik and smart tentunya ya. Sebelum kita mulai, jangan lupa like dan subscribe untuk menyemangati gelora konten agar lebih menjangkau audience traveler seluruh dunia. Indonesia cerdas, Indonesia kuat. Yuk kita mulai. Perjalanan ini dimulai dari Pulau Sumba, tepatnya di Sumba Timur. Hamparan savana, pantai yang masih sepi, dan langit luas jadi pembuka yang sempurna. Di sini, alam terasa jujur dan apa adanya tanpa perlu banyak edit. Keindahannya sudah bicara sendiri. Berlanjut ke Taman Nasional Komodo di Manggarai Barat. Rumahnya Komodo, si kadal purba yang wajahnya seperti sudah lelah hidup. Tenang, kita di sini cuma numpang kagum, bukan menantang duel. Selain satuannya yang legendaris, bentang alam di kawasan ini benar-benar eksotis dan khas Indonesia Timur. Masih di Manggarai Barat, kita singgah di Labuan Bajo. Kota kecil dengan vibe internasional. Laut biru, kapal pinisi, dan senja yang selalu berhasil bikin orang mendadak refleksi hidup. Kota kecil ini jadi gerbang petualangan, sekaligus tempat terbaik menikmati senja. Di sini, waktu kerasa lambat, guys, kita lanjut ke Gunung Kelimutu di Detosoko Barat, Kabupaten Ende. 3 danau, 3 warna, dan 1000 pertanyaan. Kok bisa beda semua? Inilah bukti bahwa alam juga punya selera seni yang tinggi. 3 danau dengan warna berbeda jadi daya tarik utama. Alam seolah sedang pamer karya seni, dan kita cukup berdiri diam sambil kagum. Keren parah ya! Selanjutnya, Gunung Rinjani di Lombok. Gunung megah yang menantang fisik dan mental. Jalurnya panjang, napas terasa mahal, tapi semua terbayar lunas saat panorama terbuka di depan mata. Gunung megah yang mengajarkan arti perjuangan, napas panjang, dan rasa syukur ketika akhirnya sampai. Capek iya, tapi pemandangannya bikin semua keluhan langsung lupa. Setelah naik gunung, waktunya santai di Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Lombok Utara. Pulau kecil tanpa kendaraan bermotor, penuh ketenangan. Pulau kecil tanpa kendaraan bermotor, dengan laut jernih dan suasana liburan yang kuat. Di sini, hidup rasanya sederhana, makan, berenang, ulangi. Kita singgah di Pantai Losari, Makassar. Ikon kota yang selalu ramai, terutama saat matahari mulai turun. Tempat terbaik menikmati senja sambil melihat aktivitas warga yang tak pernah berhenti. Ikonik, ramai, dan penuh cerita. Tempat terbaik menikmati sunset sambil mengamati kehidupan kota yang gak pernah benar-benar diam. Selanjutnya, Wakatobi di Kabupaten Wakatobi. Surga bawah laut yang bikin penyelam betah lupa waktu. Terumbu karang warna-warni di sini seolah bilang, Indonesia memang niat kalau soal keindahan. Surga bawah laut dengan terumbu karang yang masih terjaga. Sekali menyelam,
Rasanya sulit menyangkal bahwa Laut Indonesia memang kelas dunia. Don't wake up. Kita menuju Kepulauan Togean di Tojo Una-Una. Tenang, jauh dari keramaian, dan cocok untuk benar-benar rehat. Tempat di mana sinyal lemah, tapi rasa syukur justru menguat. Cocok untuk yang ingin berdamai dengan diri sendiri, atau sekadar menjauh dari notifikasi. Kita lanjut ke Pantai Dato di Baurung, Kabupaten Majene. Tebing-tebing karang bertemu laut biru, menciptakan pemandangan dramatis tanpa perlu filter. Alam di sini tampil percaya diri, menyuguhkan perpaduan tebing karang dan laut biru. Pemandangannya tegas dan dramatis, seperti alam yang sengaja menunjukkan karakternya. Don't wake up. What we think, we become. Berikutnya, Bunaken, Kota Manado. Destinasi bawah laut legendaris dengan visibilitas yang jernih. Di sini, laut bukan sekedar biru, tapi penuh kehidupan dan warna. Destinasi legendaris untuk dunia bawah laut. Sekali menyelam, rasanya pengen bilang, "Oke, Laut Indonesia memang juara." What we think, we become. Don't wake up. Don't wake up. Dari Sulawesi kita menyeberang ke Pantai Ora di Maluku Tengah. Airnya sebening kaca, resortnya menyatu dengan alam, dan suasananya seperti mimpi. Bedanya ini nyata dengan air sebening kaca. Kita melanjutkan perjalanan ke Halmahera Timur. Alamnya masih liar dan alami, cocok untuk petualang yang ingin melihat Indonesia dari sisi yang belum banyak tersentuh. Jiwa petualang pasti seger banget ketemu ini tempat. Kita naik ke dataran tinggi, menuju Wamena di Kabupaten Jayawijaya, lembah hijau, budaya lokal yang kuat, dan udara sejuk yang bikin jaket jadi sahabat setia, menyuguhkan lembah hijau dan budaya yang kuat. Udara sejuk dan pemandangan pegunungan membuat tempat ini terasa berbeda dari destinasi lain. Danau Sentani di Jayapura menawarkan ketenangan dengan pulau-pulau kecil di tengahnya. Pemandangannya luas, damai, dan menenangkan mata sekaligus pikiran. Danau luas dengan pulau-pulau kecil di tengahnya menghadirkan ketenangan sekaligus keindahan yang menenangkan. Gak semua traveler Indo pernah ke sini kan? Tak lengkap bicara Indonesia tanpa Raja Ampat, Papua Barat. Gugusan Pulau Kars dan Laut Biru Toska ini seperti paket lengkap. Indah dari atas, menakjubkan dari bawah, selalu berhasil mencuri perhatian. Gugusan Pulau Kars dan Laut Biru Toska menjadikannya salah satu destinasi terbaik yang dimiliki Indonesia. Kita kembali ke Jawa, tepatnya Teluk Hijau di Sarongan, Banyuwangi. Air laut kehijauan dan hutan lebat menciptakan suasana alami yang masih terjaga.
Air laut kehijauan, hutan lebat, dan nuansa alami yang bikin perjalanan ke sini terasa sangat layak. Selanjutnya Pantai Dreamland di Pekatu, Kabupaten Badung, Bali. Ombak besar, tebing megah, dan pantai yang selalu terlihat siap difoto dari sudut manapun, menghadirkan ombak besar dan tebing megah. Tempat yang pas untuk menikmati sisi lain Bali yang lebih berani dan terbuka. Pulau Maratua di Kepulauan Derawan, Berau, menawarkan laguna jernih dan kehidupan laut yang kaya. Destinasi yang bikin pulang terasa seperti keputusan berat. Pulau eksotis dengan laguna jernih dan kehidupan laut yang kaya. Udara sejuk menyambut kita di Malino, Kabupaten Goa, pegunungan, pinus, dan suasana tenang yang cocok untuk rehat sejenak sebelum perjalanan ditutup, menyambut dengan udara sejuk dan pegunungan hijau. Tempat ideal untuk menenangkan diri. Pantai Tanjung Bira di Sulawesi Selatan menjadi penutup perjalanan. Pasir putih, laut biru, dan suasana damai seolah merangkum semua cerita yang sudah dilalui. Kalau kamu menikmati perjalanan ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan petualangan berikutnya. Tulis juga di kolom komentar destinasi mana yang paling ingin kamu datangi, dan sampai jumpa di perjalanan selanjutnya. Resort terapung dan suasana tenang membuat tempat ini terasa seperti liburan privat. Meski dompet ikut liburan juga, maksudnya sesuai dengan kondisi indahnya ya.